Nah, kita tidak pernah menyangka Thailand dan Kamboja akan terjadi pertemuan. Padahal sesama negara ASEAN. Kalau dikatakan bahwa tidak akan mungkin ada perang terbuka hari ini pertempuran itu ada gitu di sekitar semakin dekat kita ya. Sehingga kita harus membangun postur pertahanan yang kuat. Karena kan pembangunan pertahanan ini butuh anggaran. Kita lihat dong hari ini anggaran kita ada berapa gitu. Saat ini 0,7%. Ya, termasuk yang kecil di kawasan Asia Tenggara sendiri gitu ya. Kita juga pengen beli pesawat, beli kapal gitu ya. Tapi tadi lihat anggaran kita cukup tidak. Hari ini kita punya uang misalnya. Tapi kita mau beli pesawat tempur, kan nggak bisa langsung ada. Beli mobil aja inden. Nah, apalagi pesawat tempur. Ya. Tapi siapa yang menjamin bulan depan nggak ada perang misalnya? Kita juga sudah mulai mikirin berapa sih gajinya TNI itu. Terus kita sampaikan kepada pemerintah kriteria prajurit profesional itu well trained, dia harus terlatih dengan baik, well organized, terorganisasi dengan baik, well equipped, dia harus dilengkapi dengan peralatan persenjataan yang baik. Dan terakhir well paid dong, kesejahteraannya harus dipikirkan sehingga ketika dia bertugas tidak mikirin garis belakang lagi, dia fokus pada tugasnya itu gitu. Karena menyangkut keselamatan jiwa. Kalau mau nembak mikir, waduh anak gue udah makan belum ya, tembak duluan dia. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, kembali jumpa dalam podcast Radio El Sinta bersama saya Suwiryo dan tamu kita seorang jenderal TNI yang baru saja mendapatkan promosi menjabat sebagai Panglima Daerah Militer 21, Radin Inten. Ini membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu. Nah, meski begitu, beliau juga masih aktif sebagai juru bicara Kepala Pusat Penerangan TNI, Mabes TNI. Saya sambut sudah hadir di studio podcast Majen TNI Christomai Sianturi. Pak Jenderal, selamat pagi, apa kabar Jenderal? Terima kasih, selamat pagi Mas Suryo. Terima kasih loh sudah hadir di studio podcast El Sinta, Pak. Biasanya sibuk betul, tapi kali ini alhamdulillah itu beliau tuh langsung siap, kapan? Langsung berangkat. Terima kasih Pak. Sama-sama, ini juga suatu kebanggaan bagi kami bisa diundang di El Sinta podcast ini ya. Alhamdulillah. Yang jelas saat ini beliau masih bertugas sebagai Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI. Jadi nanti wawancara berikutnya mungkin beliau sudah tugas di sana. Ya. Terima kasih. Jenderal, isu yang paling mengemuka adalah soal keamanan nasional sekarang. Karena concern betul Pak Presiden kita, teritorial semuanya diperkuat. Karena ancaman geopolitik dan lain sebagainya ini kan serius betul. Bisa diceritakan pada kami, Jenderal, apa yang sekarang sedang terjadi, menjadi perhatian juga serius oleh TNI kita. Ya, tentunya perhatian kita hari ini kan terjadinya perubahan geopolitik, geostrategis dan geoekonomi. Jadi perubahan secara global yang mempengaruhi juga negara kita, gitu ya. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi, tentunya TNI juga harus beradaptasi, ya, harus menyesuaikan dengan perubahan ancaman yang ada hari ini, gitu ya. Makanya salah satu visi dari Panglima TNI, Bapak Jenderal Agus Subianto kan ada prima, profesional, responsif, integratif, modern, yang terakhir adaptif. Nah, kita TNI adaptif terhadap perubahan, ya, fleksibel terhadap perubahan. Jadi kita menyesuaikan apa sih perubahan ancaman hari ini. Nah, kita menyesuaikan, kita harus siap untuk menghadapi itu. Nah, contohnya adalah dengan cyber misalnya. Hari ini contoh pertempuran atau perang yang ada di dunia hari ini, contoh misalnya Rusia dan Ukraine gitu ya, antara India dan Pakistan, Iran, Israel, tentunya ada perang cyber di situ dan kita harus siap. Makanya di perubahan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 sebagai perubahan di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah tambahan-tambahan tugas tadi. Kan tugas pokok TNI di pasal 7 itu tentang OMSP adalah membantu mengatasi ancaman cyber. Sudah kita tambahkan di situ. Ya, itulah salah satu. Nah, itulah salah satu perubahan di mana TNI menyesuaikan dengan ancaman hari ini, gitu ya. Jadi kalau kemarin rame-rame RUU TNI, ya itu kita menyesuaikan dengan perubahan hari ini. Masuk apa? Di sana, ya? Nah, masuk di situ, ya, di pasal 7-nya itu tentang tugas-tugas operasi militer selain perang. Nah, yang tadinya 14 sekarang jadi 16, gitu ya. Gitu. Dan juga TNI terus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ini, gitu ya.
sehingga kita bisa menjadi TNI yang lebih profesional ya, lebih responsif pada perubahan dalam rangka tadi tugas pokok TNI sebenarnya ada 3 itu ya. Yang pertama adalah menegakkan kedaulatan. Kalau kita berbicara tentang keamanan nasional ya, menegakkan kedaulatan. Kedua adalah menjaga keutuhan wilayah. Nah, yang terakhir melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, itu tercantum dalam tugas pokok TNI itu ya, di pasal 7 tadi. Nah, jadi kita juga perlu menciptakan suasana di mana negara bisa melaksanakan pembangunan, yaitu apabila aman, gitu ya. Jadi kalau nggak aman gimana kita membangun, gitu ya. Jadi kita memberikan rasa keamanan dalam arti keamanan negara secara utuh, ya. Jadi terhadap invasi, terhadap adanya ancaman, gangguan dari terhadap pertahanan dan keamanan negara, gitu Mas. Ya. Kalau sekarang ancaman yang nyata apa, Jenderal? Ya, ancamannya itu sudah terlihat kan bahwa hari ini ternyata pertempuran itu ada di sekitar kita. Ya. Nah, kita tidak pernah menyangka Thailand dan Kamboja akan terjadi pertempuran. Padahal sesama negara ASEAN. Faktanya ada. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak akan mungkin ada perang terbuka hari ini, ya hipotesa atau kata-katanya sudah gugur sama sekali gitu. Ternyata hari ini pertempuran itu ada gitu di sekitar semakin dekat dengan kita gitu. ya. Sehingga kita harus membangun postur pertahanan yang kuat. Gitu ya. Kita harus menyesuaikan. Oh, ternyata konflik terbuka itu masih ada gitu. Dan itu nggak jauh-jauh dari sekitar kita ya. Jadi tanpa perlu kita perlu membuat rasa curiga dari negara tetangga kita, ya kita juga harus membangun pertahanan kita yang kuat ya. Sehingga tapi kita kaitan lagi dengan karena kan pembangunan pertahanan ini butuh anggaran. Kita lihat dong hari ini anggaran kita ada berapa gitu. Misalnya anggaran pertahanan Indonesia itu hanya saat ini 0,7%. Ya, termasuk yang kecil di kawasan Asia Tenggara sendiri gitu ya. Bandingkan misalnya dengan Singapura 1,5% dari PDB-nya gitu ya. Jauh betul. Jauh. Amerika misalnya bisa 2,5%. Padahal negaranya kecil Singapura ya. Ya, sementara kan kita rentang kita negara besar. Sama dengan Eropa 27 negara misalnya gitu. Iya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita juga menyesuaikan itu. Jadi, tapi perlu ada skala prioritas di situ kan. Dengan anggaran yang terbatas, kita perlu membangun postur pertahanan kita. Nah, mana skala prioritas yang bisa kita kerjakan di awal untuk membangun pertahanan tadi, sehingga kita bisa mengantisipasi apabila terjadinya ancaman terhadap pertahanan kita, gitu ya. Kita juga pengen beli pesawat, beli kapal, gitu ya. Tapi tadi lihat anggaran kita cukup tidak, dan butuh waktu untuk memesan peralatan tadi. Hari ini kita punya uang misalnya, tapi kita mau beli pesawat tempur, kan nggak bisa langsung ada. Beli mobil aja inden. Nah, apalagi pesawat tempur. Ya. Baru 5 atau 10 tahun yang akan datang baru datang. Tapi siapa yang menjamin bulan depan nggak ada perang misalnya? Tidak ada yang bisa kan? Rontok juga Pak ya. Ya gitu. Jadi kan harusnya mana yang bisa kita siapkan di awal. Makanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan, TNI kita proseskan. Oke, bangun kekuatan angkatan darat dulu. Itulah pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan yang kemarin udah diresmikan tanggal 10 Agustus. Ada 100 Batalion Teritorial Pembangunan. Ada 20 Brigade Teritorial Pembangunan. Itu karena respon geopolitik, ancaman geopolitik tadi ya? Nah, tentu, karena kan kita kan kalau orang banyak berasumsi, itu kan kenapa sih tentara kok kerjanya bertani? Nah, gitu kan, tentara pertanian, perikanan. Selain kita membangun kekuatan pertahanan, kita juga membantu pemerintah dalam rangka swasembada pangan, ketahanan pangan gitu ya, gitu. Dan justru ketahanan pangan itu akan berguna nanti pada saat misalnya terjadi perang. Kita sudah punya lumbung-lumbung logistik di wilayah. Nah, itu visinya Bapak Presiden itu memang sangat jauh ke depan. Beliau sudah bisa memprediksi itu gitu. Penguatan teritorial dengan pembentukan batalion-batalion kan harus dibarengi juga dengan kekuatan alutsistanya, Pak. Iya, tentu. Makanya tadi saya bilang, kita harus memilih prioritas mana nih? Apakah pesawat tempur, apakah kapal dengan harga yang mahal, atau pasukan infanteri atau rudal. Nah, gitu. Kalau pasukan infanteri kan jelas murah. Hanya senjata kecil, senjata ringan. Nah, jadi kan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Nah, sementara kalau kita beli pesawat tempur, datangnya baru beberapa tahun yang akan datang. Harganya pun mahal. Nah, sehingga ada perlu skala prioritas. Nanti setelah misalnya skala prioritas ini sudah selesai, nah baru yang lain kita lengkapi. Kita juga pengen punya pesawat tempur yang banyak, punya kapal selam, punya kapal nuklir. Wah, hebat kita kalau bisa seperti itu. Pasti akan disegani negara ini gitu. Tapi kebutuhan peralatan alutsista ya. Satu negara kan
biasanya dilihat juga dari geografi, ya kondisi negara itu, misalnya kayak kepulauan dan daratan tentu beda ya. Pasti kan beda. Yang buat skala prioritasnya, oh ini kita butuhnya ini, beda dengan negara sebelah gitu. Iya betul. Dan juga kita lihat dong, lawan punya apa? Gitu. Iya. Kemampuannya apa? Ya berarti saya harus punya ini. Gitu. Oh, musuh kita atau potensi musuh itu dia punya kekuatan, misalnya rudalnya jarak capai sekian. Ya kita juga harus punya jarak capai sekian. Gitu. Sehingga kan kita ada perimbangan kekuatan gitu. Oh, di sana punya F-16. Oh, kita punya apa yang setara dengan kekuatan itu, misalnya yang kemampuannya dengan itu. Kan seluruh negara pasti melakukan itu gitu loh. Tapi kita juga kan membangun trust building antar negara di kawasan kita sehingga tidak terjadi persaingan perlombaan persenjataan di situ gitu. Kita hanya untuk defensif, untuk bertahan saja, tidak untuk ekspansi keluar gitu ya. Pak, kalau tantangan nyata dalam arti kontak ke senjata itu kan sekarang diakui masih terjadi di Papua misalnya. Nah, bagaimana TNI merespon, Pak? Karena satu sisi itu kan ranahnya Polri begitu ya. Ada yang mengatakan sebenarnya TNI gregetan juga nih gitu kan. Ya, jadi sebenarnya gini Mas Wiryo. Permasalahan Papua itu kan bukan hanya permasalahan TNI dan Polri semata. Ya, permasalahan negara bangsa ini gitu. Semua kementerian dan lembaga terlibat di situ. Jadi nggak bisa juga kita samakan. Itu kan urusan tentara, urusan TNI, itu urusan nggak bisa kita sama gitu. Ya, itu dalam Perpres yang nomor 9 tahun 2019 sampaikan percepatan pembangunan Papua itu kan semua terlibat, ada 44 kementerian dan lembaga gitu, dipimpin oleh Wapres gitu ya. Nah, jadi TNI hanya bagian keamanan pertahanannya saja, tentang keamanan pertahanan saja gitu. Nah, yang lain kan bersama-sama. Nah, justru itu harusnya sama-sama kita memikirkan bagaimana sih cara membangun Papua itu yang damai, aman gitu. Nah, TNI hanya menjaga saja, apabila terjadi ancaman bersenjata, ya harus dihadapi dengan bersenjata. Karena nggak mungkin bersenjata kita hadapi dengan duduk buku gitu, nggak mungkin kan, bersenjata dengan bersenjata. Selain kita melakukan pendekatan dialogis. Nah, hari ini kita kan membantu juga mengatasi ancaman separatisme, termasuk dalam tugas TNI di pasal 7 itu OMSB, dan mengatasi pemberontakan bersenjata juga menjadi tugas bagian TNI gitu ya. Nah, tetapi itu adalah last resort. Setelah kita melakukan pendekatan dialogis tadi, pendekatan humanis dengan melakukan misalnya pendekatan secara keagamaan, secara adat dan budaya, antropologis gitu ya. Tapi kalau itu pun masih tidak bisa, ya terpaksa. Nah, pilihan terakhir untuk mempertahankan keutuhan wilayah tadi. Nah, beberapa hari terakhir ini kan ada propaganda yang dibuat oleh OPM misalnya bahwa pasukan TNI non-organik menduduki wilayah yang tidak izin kepala adat ya gitu. Kemudian misalnya katanya menduduki sekolah, menduduki gereja. Itu selalu didengungkan, dikampanyekan dalam rangka propaganda ketika mereka sudah terjepit. Gitu. Wah, tidak boleh TNI ada di sini, tidak boleh TNI ada di sana. Harusnya TNI memberitahu dulu kepala desa. Lah, kalau operasi penindakan dikasih tahu, ya kabur lah. Nah, gitu ya. Jadi ya kita sampaikan bahwa yang namanya operasi penindakan tidak perlu pemberitahuan. Toh justru operasi penindakan itu kita kerjakan setelah kita mendapat informasi dari masyarakat. Kita dibantu oleh masyarakat juga. Tapi kita tidak sebutkan masyarakat yang mana. Kasihan masyarakatnya nanti kan gitu ya. Iya, betul. Yang tidak senang dengan kehadiran OPM di sana, gitu kan. Jadi hari ini keberhasilan pasukan TNI ya bisa misalnya melumpuhkan tokoh-tokoh OPM itu semua berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat. Betul. Gitu ya. Jadi memang problemnya harusnya bersama-sama diselesaikan di sana. Betul. Pak Jenderal ya. Nah, sekarang kan bagaimana mengajak masyarakat untuk memahami situasi di sana itu kan yang penting, sehingga ada trust. Kampanye yang mereka lakukan itu masih betul, Pak, dengan jaringan LSM dan lain sebagainya di luar negeri dan lain sebagainya, sehingga ya kadang terjadi karakter assassination tadi, Pak, ya terhadap TNI, kesatuan dan lain sebagainya. Nah, ini kan yang penting. Bagaimana TNI mengajak masyarakat tuh bareng-bareng nih. Soal keamanan wilayah ini juga tugas kita bersama gitu. Ya, memang kan yang namanya konflik skala kecil, low scale konflik itu kan, low intensity konflik itu, atau misalnya dalam kontra insurgensi, kalau dalam teorinya itu kan winning heart and mind of the people. Bagaimana kita menangkan hati dan pikiran rakyat ya.
Banyak tuh teori-teorinya itu. Yeah. Di mana terjadi perebutan antara gerilya dengan pasukan pemerintah, di mana masyarakat ada di tengah. Nah, gitu. Itu teori-teorinya. Nah, jadi kan hari ini karena memang Papua itu adalah bagian dari negara kita, saudara kita gitu ya. Tentunya yang pertama kali adalah kita berusaha bagaimana menyadarkan bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ada keliru. Bahwa kita, mari sama-sama kita membangun Papua ini dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, gitu ya. Mereka saudara kita juga, gitu ya. Nah, pendekatan dialogis, antropologis, agama, sama-sama kita, ayo kita bangun Papua, gitu ya. Tetapi apabila itu tidak bisa juga dan mereka malah mengancam keamanan masyarakat yang lainnya, kan ini kadang masyarakat pendatang maupun masyarakat lokal sendiri dibunuh, kadang gitu. jadi korban. Nah, jadi korban gitu. Kayak kemarin kalau kita lihat misalnya tenaga kesehatan, guru-guru yang diperkosa, dibunuh. Nah, kan akhirnya ini juga membuka mata masyarakat sendiri. Siapa sih yang di sana itu benar-benar bekerja untuk mensejahterakan masyarakat Papua, dan siapa yang justru berusaha untuk membunuh, berusaha membuat susah masyarakat, gitu ya. Nah, kan hari ini masyarakat Papua juga udah mulai pintar, sudah mulai dia tahu, oh ya ternyata kehadiran pasukan TNI di sana itu justru membantu mereka. Kita melakukan pengobatan massal, kita bahkan tentara kita jadi guru, gara-gara gurunya kan, karena gurunya dibunuh gitu, ya. Dokternya nggak ada, gara-gara takut bertugas itu. Nah, akhirnya sudah tahu, oh siapa sih yang benar-benar memang tulus untuk bekerja buat masyarakat, walaupun jauh tempat tinggalnya, tapi dia mau ke sana, datang dan membangun Papua gitu ya, memberikan kesehatan masyarakat. Nah, sehingga hari ini tadi saya sampaikan bahwa kami mendapat informasi dari masyarakat, simpati masyarakat tadi. Oh, memang kehadiran pasukan TNI itu untuk membantu kami. Ya juga kami bantu mereka lah dengan memberikan informasi bahwa ada ancaman OPM di sana, ada gerombolan di sana. Itulah yang membuat keberhasilan tugas operasi penindakan yang kita lakukan saat ini. Gitu, tentu untuk masyarakat di Papua paham situasinya Pak, karena mereka di sana, gitu ya. Betul. Tapi di luar Papua kan masih distorsi informasi kan masih kuat. Nah, bagaimana TNI mengajak masyarakat meningkatkan kepercayaan masyarakat itu? Ya, justru itulah tugasnya pusat penerangan hari ini ya, dan dinas-dinas penerangan yang ada di angkatan untuk menyampaikan apa yang dikerjakan. Seperti kata dulu ada pimpinan saya menyampaikan, Mas, zaman saya di angkatan darat dulu misalnya, menyampaikan, pimpinan angkatan darat menyampaikan kepada saya, Chris, Tuhan itu maha tahu, tetapi manusia harus dikasih tahu. Betul. Gitu ya. Ya, itulah tugasnya penerangan hari ini. Apa sih ini loh yang kami kerjakan ini? Jangan dibilang TNI nggak ada kerjanya. Kami, apa sih kerja TNI kalau ada perang? Gitu. Itu kami terus bekerja untuk masyarakat dan negara ini. Ya, jangan dikira TNI nganggur-nganggur aja, enggak juga. Kita terus hari ini. Nah, tapi kita juga sesuai dengan tugas pokok kita yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 itu. Apa batasannya? Di mana kita boleh membantu gitu ya. Yang di mana kita boleh masuk sebagai status prajurit TNI, di mana kita harus berhenti sebagai prajurit TNI apabila kita ingin masuk ke kementerian atau lembaga yang lain yang tidak tercantum dalam undang-undang tadi. Profesional tadi ya. Profesional. Nah, justru dengan ada yang undang-undang tadi kayak Permendag itu membatasi ruang gerak. Ini loh yang boleh dan tidak gitu. Memperjelas tugasmu apa gitu. Nah, sehingga kita tetap dalam kerangka negara demokrasi dan mendukung supremasi sipil. Memang itu penting ya Pak, harus. Masyarakat juga paham. Profesionalisme TNI juga sudah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak ada tabrakan kepentingan di sana. Nah, memperkuat jati diri sebagai tentara rakyat yang lahir dari rakyat untuk rakyat. Tentu ini bukan hanya sekedar slogan ya Pak ya. Tapi betul-betul doktrinnya itu kan harus kuat. Nah, bagaimana itu dilakukan? Jadi jati diri TNI itu kan disebutkan bahwa jati diri TNI adalah sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional. Tentara rakyat itu kan berarti TNI itu lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan kami juga sebelum jadi anggota tadi tentara rakyat biasa. Dan suatu saat saya akan berhenti dan kembali sebagai rakyat biasa. Nah, itu tentara rakyat namanya gitu ya. Nah, jadi tentunya konsep ini gitu ya, sebagai tentara rakyat itu ya berarti kita harus bersama-sama dengan rakyat untuk mempertahankan negara ini gitu ya. Apalagi kita kan doktrinnya adalah sistem pertahanan rakyat semesta. Nah, gitu. Jadi tidak sendirian gitu, bahwa kita pada saat misalnya memang dibutuhkan tadi kita bisa bersama-sama dengan rakyat untuk
menghalau musuh tadi. Ya emang sejarah negara ini seperti itu. Jadi betul. ya. Oke, jadi memang harus dukungan masyarakat itu dari berbagai lapisan ya, tentu dengan misalnya mereka berprofesi sebagai guru atau apa, mereka juga mendidik anak didiknya gitu. Kemudian mereka juga menyebarkan nilai-nilai nasionalisme dengan cara, karena kan bukan hanya di lingkup militer, pendidikan militer saja. Untuk Nasionalisme itu kan semuanya gitu ya. Kalau Mas Surya ingat zaman-zaman kita kecil dulu kan, kalau di TVRI jam 7 malam lagunya Garuda Pancasila. Semua masyarakat, semua anak SD zaman itu bisa menyanyikan lagu itu. Nah, itu kan salah satu doktrin, salah satu menumbuhkan rasa nasionalisme seperti itu tadi gitu. Jadi kan secara tidak sadar itu ada namanya Pancasila. Silanya 1, 2, 3, 4, 5. Kan itu selalu jam 7 malam. Selalu ingat jam 7 malam pasti itu. Indonesia Raya. Indonesia Raya kan, Padamu Negeri. Nah, itu kan kami masih mutar itu, Pak. Nah, gitu. Kalau pagi sebelah TV kita masih mutar Indonesia Raya. Gitu. Nasionalismenya, Pak. Pagi-pagi kita bangun nasionalisme. Iya, harus tumbuh, sekarang kan misalnya jam 10 lagu Indonesia Raya. Nah, gitu kan, itu memang tuh secara perlahan akan membangkitkan rasa nasionalisme kita gitu. Kalau enggak, lama-lama lupa itu. Betul. Gitu. Oke. Nah, sekarang Pak Jenderal ini kan mendapat penugasan baru sebagai Pangdam di Radin Inten, membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu, Pak ya. Ini daerah yang strategis karena menuju ke Jawa gitu ya, Pak ya, perbatasan lah gitu ya. Anggaplah penyangga ya. Penyangga. Dan daerah Sangar juga, Pak. Tapi sebagai tokoh yang lahir di sana juga sudah paham situasinya. Kira-kira tantangannya apa, Pak, di sana, Pak? Ya, jadi kebetulan saya mendapat amanah baru sebagai Panglima Kodam 21 Radin Inten. Ya, saya berterima kasih atas amanah ini dan saya akan bisa melaksanakan dengan baik nanti sesuai dengan ekspektasi dan sesuai dengan tugas pokok yang memang diembankan kepada saya gitu ya. Dan tentunya karena saya lahir besar di Lampung gitu ya, jadi saya juga sudah sedikit banyak mempunyai bayangan apa yang akan saya hadapi di sana gitu ya. Karena kan saya lahir di situ, kemudian besar di situ, kemudian saya pernah jadi komandan Kodim juga di situ gitu ya. Jadi sedikit gambaran apa tantangan, apa kira-kira challenge yang akan saya hadapi dan apa yang akan saya kerjakan, saya sudah mempunyai itu. Tinggal saya mengupdate perkembangan terakhir hari ini apa gitu ya. Dan saat ini saya juga sudah membuat apa sih yang harus saya kerjakan 100 hari pertama saya di sana gitu ya. Dan saya sudah mulai memerintahkan staf saya lakukan ini supaya kita nanti bisa berjalan langsung. Istilahnya kalau mobil itu langsung gigi 5, gigi 6. Jadi nggak mulai gigi 1 lagi. Ada atensi khusus nggak, Pak? Karena misalnya kan banyak keluhan soal keamanan di jalan ya, daerah-daerah Lampung, Bengkulu dan lain sebagainya. Apakah sudah memikirkan nanti saya akan koordinasi dengan Kapolda dan lain sebagainya untuk pendekatannya mungkin berbeda dengan sebelumnya gitu. Jadi ada sesuatu yang apalagi kan putra jadi kan kenapa sih pemerintah TNI itu terus khususnya Angkatan Darat memperbanyak kodamnya ini kan gitu. Karena kan memang dulu Lampung dan Bengkulu ini merupakan bagian dari Kodam 2 Sriwijaya. Jadi Kodam 2 Sriwijaya itu membawahi 5 provinsi kemarin ya. Jadi Sumatera Selatan, Jambi, Babel, Lampung dan Bengkulu. Begitu luas wilayahnya. Terlalu luas. Tentang kendalinya terlalu susah. Nah, sehingga hari ini dipecah. Sehingga Kodam 2 Sriwijaya hanya membawahi Sumsel dan Babel. Jambi ikut ke Kodam Tuanku Imam Bonjol 20 bersama dengan Sumbar. Lampung dan Bengkulu Kodam 21 Radin Inten. Nah, sehingga rentang kendalinya tidak terlalu luas. Dan seorang Pangdam itu bisa melakukan pengawasan dan pengendalian lebih cepat dan lebih efektif gitu ya. Kan lu Lampung harus datang ke Palembang dulu tuh laporannya ke Pangdam. Gitu. Sekarang Lampung ada tinggal Bengkulu nanti yang saya harus cover juga. Gitu ya. Dan tentunya dengan ini kan kita lebih efektif dan tentunya kita harus juga tetap bekerjasama dengan unsur-unsur kewilayahan yang ada. Itu ada kepolisian di situ, kepala dinas yang ada di bawah kementerian itu ya tetap harus bersinergi. Kan tadi kalau kita sendiri juga tidak akan mampu untuk mengatasi itu semua dan juga kadang-kadang ranah itu bukan tugas kami. Sehingga nanti kan
salah kalau misalnya kami tiba-tiba masuk kepada pekerjaan yang orang lain gitu. Kan sudah dibatasi kerjanya apa sih, tugas tentara itu apa. Nah, tetap kita pada perpatokan pada itu. Nah, tentunya kita bekerja sama, berkolaborasi dengan misalnya kepolisian, dengan aparat penegak hukum lainnya, kejaksaan misalnya, untuk sama-sama menciptakan rasa aman di wilayah tadi gitu, Mas. Problem keamanan di sana apa Pak yang paling menonjol, Pak? Ya, nanti kita lihat apa sih update terakhir dari teman-teman di wilayah itu. Saya juga belum menerima laporan langsung daripada Danrem ya, para Dandim. Nah, nanti ketika saya sudah duduk di situ gitu ya, datang ya, saya akan meminta mereka memaparkan kepada saya, termasuk saya juga akan berlakukan courtesy call dengan Kapolda misalnya, kejaksaan, sehingga tentunya ke Pak Gubernur sebagai kepala daerah, kan sebenarnya penguasa di daerah gubernur ya. Dialah yang tahu apa sih yang perencanaan dari gubernur hari ini apa, sehingga saya bisa melihat oh ya, saya bantu dari sini, saya bantu dari sini ya gitu kira-kira. Betul. Nah, kalau ingat Lampung, ingat yang kemarin Pak, kasus penembakan itu kan, yang melibatkan oknum anggota TNI, kemudian sudah divonis kemarin. Nah, barangkali ini juga akan jadi atensi jenderal ketika penempatan di sana. Artinya pembinaan personil dan lain sebagainya. Itu bagaimana nanti akan dilakukan? Jadi gini, Mas Suryo. Kebetulan saya kan lahir di Lampung Utara. Kejadiannya di Lampung Utara. Lampung Utara, ya. Nah, saya sudah bisa membayangkan sebenarnya bagaimana itu kejadian sebenarnya gitu ya. Nah, jadi tadi makanya saya bilang bahwa tugas ini bukan tugas TNI semata. Harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di wilayah. Forkopimda, Pemda, ya harus kita terlibat di situ gitu ya. Kan permasalahan sabung ayam ini kan tidak 1 hari 2 hari. Sudah berlangsung lama. Iya. Berarti sudah banyak yang tahu dong harusnya. Betul. Nah, apa langkahnya gitu. Sehingga itu tidak bisa terjadi lagi. Nah, itu yang harus kita cari dong, programnya apa supaya itu tidak jadi bagian dari kegiatan di masyarakat. Nah, jadi kan itu tugas bersama nih, sistemik ya. Dan tentunya kalau dari sisi TNI sendiri, saya akan terus mengontrol, melakukan pengawasan dan penilaian terhadap prajurit saya di lapangan untuk tidak terlibat di situ atau ikut bermain di situ atau membackingi itu. Udah jelas dong hukumannya apa. Dan kita hari ini sudah jelas ponisnya apa Pak? Mati ya. Mati gitu. Tambahannya dipecat gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini contoh kepada prajurit yang lain bahwa ini loh. Tapi kan tidak bisa hanya dari sisi TNI sendiri itu. Betul. Ya. Pasti kan ada sebab akibat. Pasti dong. Tidak ada asap tanpa api. Nah, ya kita harus, apinya ini harus kita cari. Kenapa bisa seperti itu? Gitu. Nah, ini kita tidak bisa sendirian gitu kan. Oh, kenapa? Siapa yang memberi perizinan di situ? Itu tempatnya siapa? Harusnya kita cari dong supaya nggak terjadi lagi. Gitu. Siapa yang bertanggung jawab wilayah itu gitu ya. Gitu. Dan saya setuju misalnya, oh ada anggota TNI yang terlibat dihukum, ada anggota Polri yang dihukum. Kan hari ini kan tersangka 3, 2 TNI, 1 dari kepolisian. Nah, yang TNI sudah jelas dihukum hukumannya apa. Nanti kita lihat yang polisi apa hukumannya. Sehingga itu juga memberikan efek jera kepada baik TNI dan Polri yang memang terlibat untuk itu. Gitu. Pak, akar permasalahannya kan sebetulnya berkaitan dengan kesejahteraan, Pak. Konon karena itu sehingga selesai dinas nyari sampingan, kira-kira bahasa umumnya begitu ya Pak, cawe-cawe nyari sampingan dan lain sebagainya. Ketika jenderal sudah bertugas di sana, bagaimana meningkatkan kesejahteraan atau apa ya, supaya mereka tidak mudah tergiur. Karena wilayah kan tadi kalau rentangnya agak jauh atau apa daerah pengawasannya ini kan jadi problem Pak. Tahu-tahu muncul kan. Jadi kalau dibilang alasan kesejahteraan juga ya nggak tepat lah maksud saya. Kan kalau namanya alasan kesejahteraan kan bisa cari pekerjaan yang lain. Iya, kenapa? Itu kan pilihan. Nah itu tadi kan itu. Kan apalagi kita selalu mendengungkan bahwa kita masyarakat yang beragama. Di agama saya sudah dilarang untuk itu gitu lah gitu ya kan. Nah, jadi itulah perlunya Santi Aji, Santi Karma, kita memberikan terus pemahaman kepada prajurit kita sendiri bahwa itu salah gitu. Itu yang pertama gitu. Nah, kemudian kalau memang mau cari sampingan yang lain kan banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa kita kerjakan. Hari ini kan banyak kita memberikan pelatihan-pelatihan kerja. Ada pertanian bisa di situ kan, gitu juga apalagi ketahanan pangan gitu. Ada peternakan di situ. Kan bisa banyak prajurit-prajurit kita yang berhasil di lapangan. Saya dulu punya anggota misalnya dia bisa, walaupun dia cacat kakinya karena konflik di Ambon, kakinya putus ya, dia sekarang ahli tanam alpukat, dia tanam kelengkeng, dia bisa sehingga
hari ini kalau mau cari bibit ke dia gitu, bibit alpukat. Nah itu yang gitu kan bisa gitu. Bisa dikaryakan ya gitu. Tinggal tadi kan pilihan kemauannya apa sih gitu gitu ya. Banyak kerjaan-kerjaan lain yang lebih halal yang bisa membangun ekonomi keluarga kok. Gitu. Betul. Ya. Karena menjadi prajurit TNI itu kan pilihan dan Betul. itu tidak semua orang. Dan hari ini kan kita juga sudah mulai memikirkan berapa sih gajinya TNI itu. Terus kita sampaikan kepada pemerintah bahwa memang salah satu kriteria prajurit profesional itu well paid, kan? Selain well trained, dia harus terlatih dengan baik, ya. Well organized, terorganisasi dengan baik, well equipped, dia harus dilengkapi dengan peralatan persenjataan yang baik, dan terakhir well paid dong, kesejahteraannya harus dipikirkan sehingga ketika dia bertugas melakukan ke depan melakukan pertempuran, dia tidak mikirkan garis belakang lagi, dia fokus pada tugasnya itu, gitu. Karena menyangkut keselamatan jiwa. Kalau mau nembak mikir, waduh anak gue udah makan belum ya, tembak duluan ya. Nah itu kira-kira. Ya. Itulah makanya postur anggaran TNI juga seharusnya memang ideal. Iya. Ini yang di DPR ya diperjuangkan itu maksudnya kan, karena bicara anggaran kan politik, putusan politik. Jadi kan wilayah kita hari ini besar, gitu. Berarti membutuhkan prajurit juga yang besar, yang kuat, gitu. Sehingga postur pertahanan kita juga kuat. Dan kalau kita berbicara postur ada gelar kekuatan TNI, komposisi gelar dan kekuatan itu harus kita pikirkan, Mas. Gitu. Jadi misalnya penambahan, ngapain kok tambah-tambah? Ini emang kita mau perang? Bukan itu juga. Kita kan harus siap tadi. Siap suatu saat apabila kita menghadapi invasi, menghadapi ancaman dari luar, kita sudah siap untuk itu. Dan kalau emang nggak ada itu, ya kita siap untuk membantu masyarakat di daerah. Kan di daerah-daerah tuh pemerintah, kita siap membantu pemerintah daerah dalam rangka misalnya ketahanan pangan, perikanan dan sebagainya, gitu ya. Pak, pembinaan soal ketahanan pangan nanti akan digalakan Pak ya di sana Pak? Sudah mulai dari mana kita sudah siap untuk konsep itu. Ada juga prajurit-prajurit kita yang kita sekolahkan di IPB untuk belajar tentang pertanian, gitu ya. Kita juga merekrut sarjana-sarjana pertanian dan melalui program prajurit perwira karir, gitu. Jadi sehingga para komandan plutonnya, para prajurit kita nanti memang sudah memiliki pengetahuan itu, gitu. Nggak hanya modal dengkul aja, gitu. Jadi TNI nggak hanya jago nembak gitu ya, tapi mereka juga jago di bagaimana menanam atau apapun gitu ya Pak ya. Di masa damai fungsinya itu. Ketika dia di masa perang, ya dia sebagai prajurit, gitu. Dia dilatih bertempur dan program latihannya jangan dikira program latihan teritorial pembangunan itu hanya cocok tanam juga. Enggak, dia batalion infanteri teritorial pembangunan. Jadi dia emang program latihannya sesuai dengan pasukan infanteri, gitu. Ya dia emang harus bisa nembak, bisa perkelahian sangkur, bisa pasang bom, ya, gitu. Nah ini menarik, saya jadi ingat pembangunan di Papua. Itu kan kerap mengalami gangguan Pak ya. Jadi muncullah misalnya itu seni-seni itu TNI itu ditugaskan di sana karena selain jago di infrastruktur, dia juga jago strategi perang. Ditugaskan juga Pak ke sana. Iya, memang kan kayak dulu kan pembangunan jalan Trans Papua kan di sini semua yang membangun itu, gitu ya. Karena memang ya pakai kontraktor mahal harganya karena terancam juga di situ. Jadi costnya tinggi, gitu. Iya kan? Betul. Itu harus jadi pertimbangan juga, gitu. Nah, yang mau ditugaskan perintah siapa? Ya prajurit TNI mau. Siap perintah ya. Siap perintah. Keterampilan sudah ada. Kemampuan sudah. Kita juga kan selain membangun ada yang mengamankan, gitu kan pasti kan. Karena kita juga mempunyai kemampuan, pasukan-pasukan itu mempunyai kemampuan itu, gitu. Biasanya berapa lama Pak mereka tugas di sana kemudian dirotasi? Penugasan di TNI itu 9 sampai 12 bulan. Termasuk yang di Papua itu. Iya. Atau berlaku menyeluruh Pak? Itu berlaku menyeluruh, termasuk yang misalnya kita pasukan di UN itu 12 bulan, gitu. Baru kita berganti. Gitu. Ya, saya khawatir kalau yang di Papua kan daerah-daerah yang keamanannya masih jadi perhatian lah ya. Ya kan, kita juga dari sisi Dinas Psikologi TNI kan sudah mempertimbangkan berapa lama sih bagusnya penugasan itu sehingga kondisi kejiwaan prajurit juga masih terjaga, gitu. Kalau misalnya 2 tahun kan ya kesuwen Mas, kelamaan. Itu akan mempengaruhi psikologi prajuritnya termasuk keluarganya gitu ya. Betul. Jadi harus ada rotasi itu di semua negara ya. Aturannya di Amerika juga ada yang disebut program Moral Warfare and Recreation kalau di US Army ya, sehingga dia memikirkan
setiap berapa bulan dia harus cuti harus istirahat sebelum dia bertugas lagi gitu loh. Memang ini berkaitan dengan kesehatan mentalnya Pak Jenderal ya. Oke. Berikutnya soal kemarin itu kan ada kasus kekerasan di lembaga pendidikan militer Pak yang kemudian berujung pada kematian gitu ya. Masyarakat menyayangkan itu terjadi, kemudian muncul di berbagai platform media sosial itu bagaimana proses pendidikan yang keras gitu sampai presiden juga merespon gitu ya. Nah, gimana TNI merespon hal itu Pak? Ya tentunya Panglima TNI sendiri berduka atas kejadian ini. Kita pimpinan TNI sudah menyampaikan rasa duka cita atas kejadian yang menimpa salah satu prajuritnya di NTT kemarin kan, dan itu tidak dibenarkan artinya dalam alasan apapun ya. Artinya apalagi sampai mati gitu ya, itu pidana gitu ya. Ya harus ditindak sekeras-kerasnya lah. Jadi kita harus memproses hukum prajurit yang melakukan itu gitu ya. Dan kita juga TNI perlu mengevaluasi, kita akan mengevaluasi apa sih kenapa bisa terjadi seperti itu gitu ya. Kemudian bagaimana sistem pembinaan prajurit di satuan itu gitu ya. Keras bukan dalam artian keras fisik, atau keras dalam rangka misalnya dipukuli, keras aturan. Keras standarisasi. Nah gitu, keras aturan, keras standarisasi. Kalau kamu tidak bisa misalnya lari dalam 12 menit di atas 2.800 meter gitu ya, ya kamu nggak lulus. Itu namanya keras dalam aturan. Ya kamu nggak bisa naik pangkat, itu keras dalam aturan gitu. Nah itu yang memang harus kita kembalikan ke situ gitu, pembinaan itu. Bukan main pukul-pukulan gebuk-gebukan hari ini sehingga sampai mati seperti itu gitu. Akan rugi. Negara sudah melatih dia mengeluarkan biaya untuk melatih seorang prajurit, nggak fungsinya, belum berfungsi, belum bertugas sudah mati dia. Nah gitu, termasuk kita juga perlu mewaspadai untuk rekrutmen kita, bagaimana sih kondisi kesehatan prajurit kita hari ini gitu ya. Jadi jangan sampai baru mengikuti pelatihan yang memang keras itu dia sudah kolaps. Jadi makanya kita tidak mentolerasi kalau misalnya seorang calon prajurit itu punya penyakit dalam, jantung, misalnya paru-paru. Karena apa? Latihan yang di TNI itu berat. Gitu. Fisiknya itu ya. Jadi kalau ketika sudah punya permasalahan kesehatan, pasti anak itu nggak akan bisa mengikuti kegiatan. Gitu. Saya pernah menjadi komandan resimen Taruna tahun 2024 kemarin. Jadi saya wakil gubernur Akademi Militer. Saya tahu betul. Oh, ketika si anak ini misalnya ketika masuk itu sudah ada permasalahan fisik di situ. Pasti dia nggak bisa ngikutin secara penuh gitu. Ada aja masalah. Yang sehat aja kadang-kadang. Dan apalagi dia sudah punya catatan di situ. Nah, makanya kita sebisa mungkin mencari calon-calon prajurit itu ya memang yang betul-betul status kesehatannya bagus. Kalau kita bilang K1 gitu, sehingga tidak punya permasalahan kesehatan lagi, sehingga dia bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang cukup keras. Bangun pagi sudah jam 4, langsung olahraga, lari, makan pagi diatur terus sampai jam 10 malam baru istirahat. Betul. Kalau nggak punya kondisi fisik yang prima dan kuat, Iya. Nah, setelah kejadian itu Pak, evaluasi seperti apa yang dilakukan di lembaga pendidikan militer? Apakah nanti akan ada perubahan, misal dari pembinaan fisik atau apa gitu? Tidak, kalau pembinaan fisik itu kan ukurannya memang sudah kita kaji kan. Ada kajian-kajian bahwa kegiatan fisiknya itu seorang manusia itu diukur ketannya sampai sekian. Sampai sekian. Itu sudah ada kajian-kajiannya. Betul. Kenapa sih lari itu misalnya harus sekian menit, sekian putaran atau sekian meter? Kan sudah ada kajian. Berapa sih pull up itu? Sudah ada kajian-kajiannya secara sains standarnya sudah ada gitu. Ada gitu sport science sudah ada gitu ya. Kemudian yang perlu kita tekankan atau kita evaluasi di sini adalah bagaimana pengawasan seorang komandan satuan kepada anak buahnya gitu, sehingga hal itu tidak terjadi. Nah, saat ini kan kita masih menginvestigasi kenapa sih si prajurit ini bisa meninggal dunia karena dalam rangka pembinaan apa? Kenapa dibina? Kenapa ada kasus sampai dia harus disiksa seperti itu? Betul. Kan itu harus dicari akar permasalahannya sehingga itu nggak terjadi lagi loh. Ya ini yang jadi masyarakat juga bingung, pembinaan kok sampai meninggal ini diapain pembinaannya? Ya memang kalau kata pembinaan itu sebenarnya kan kalau si anak ini melakukan kalau di satuan gitu kalau si anak ini melakukan anggota ini melakukan suatu kesalahan misalnya, itu kan itu biasanya dihukum sama teman-teman yang lain juga gitu. Nah, tapi kan porsinya dulu nih jangan sampai berlebihan gitu. Berarti itu kan di luar kegiatan resmi pelatihan yang memang sudah tadi standarnya.
mungkin di luar dari jam latihan atau apa gitu ya. Atau tadi berarti penguatan di pengawasannya Pak? Ya tadi pengawasan dan pengendalian seorang pimpinan kepada anak buahnya. Jadi pembinaan hanya boleh dilakukan pada saat latihan resmi misalnya. Kalau di luar dari itu ya boleh silakan, tetapi kan ada batasannya gitu. Masa sih sampai mukul sampai mati gitu. Sampai cacat, kan itu saudara kita juga, teman kita juga. Iya. Tega gitu. Iya dong. Dan apa sih hukuman-hukuman apa yang bisa kita berikan kepada prajurit gitu kan? Kan ada standarnya. Nggak perlu juga digebukin misalnya sampai mati kayak gitu. Misalnya sampai cacat dia kan nggak perlu. Kan bisa misalnya cukup suruh lari, push up, jungkir, guling. Itu kan sudah cukup memberikan shock terapi supaya dia jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi yang disoroti adalah pengawasan tadi ya. Betul. Kalau standar latihan fisik itu udah normal biasa. Itu udah ada kajiannya. Udah kajian. Itu nggak akan dirubah. Tapi yang dirubah adalah yang jadi atensi adalah pola pengawasan. Pengawasan di satuan, sama memberikan pengertian kepada prajurit tadi bahwa mana sih batasan-batasan apa yang harus kita lakukan sehingga tidak cedera, sehingga tidak cacat atau menimbulkan kematian gitu. Pengawasannya memang seperti apa Pak seharusnya Pak yang dilakukan? Ya kan pengawasan ini kan di setiap level ada gitu. Kan kalau namanya di batalion ada komandan batalion, di bawahnya ada komandan kompi, ada komandan peleton, ada komandan regu, ada wakil komandan regu gitu. Ya semua jenjang itu melakukan fungsi terakhir pengawasan dan pengendalian gitu. Pengawasan, pengendalian dan pembinaan ya Pak di situ sekaligus ya. Iya. Dan kalau ada komandannya kan berarti harusnya tidak ada masalah gitu ya. Misalnya ada prajurit yang berlebihan, misalnya menghukum juniornya, ya komandan bertanggung jawab untuk itu. Hentikan, jangan sampai cacat atau bahkan mati gitu. Jadi ketika dia sudah melihat ini, ini nggak benar nih, gitu loh kan. Betul. Jadi setelah itu Pak, apa pembinaan seperti apa yang akan dilakukan kepada seluruh calon prajurit ya di lembaga pendidikan militer. Karena ini kan kita siap menyiapkan mereka untuk jadi perwira-perwira, prajurit-prajurit yang tangguh. Sehat jiwa, sehat mental, sehat fisiknya. Kalau standarisasi pelatihan dan pendidikan untuk prajurit kan sudah ada, Mas. Dan sudah melalui kajian. Dan kita sudah mengevaluasi juga disesuaikan dengan kebutuhan sebagai seorang prajurit itu apa. Dia harusnya bisa apa. Nah, jadi kan pelatihannya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Dan kita melihat juga berkaca dengan pelatihan-pelatihan di negara-negara atau pasukan-pasukan lain. Pasukan khusus kita itu seperti ini. Pasukan khususnya Amerika ini, Rusia ini. Kita coba kita combine. Kita terapkan di tempat kita, bisa nggak dikaitkan dengan misalnya kondisi manusia Indonesia hari ini. Kan fisik Indonesia kan beda dengan luar, tingginya pun beda-beda gitu. Betul. Nah, kita ternyata untuk pelatihan obstacle, latihan halang rintang itu tingginya cukup segini, nggak bisa segini. Kalau misalnya segini, kalau tentara Amerika yang tinggi-tinggi bisa dia lewat. Kalau tentara kita kan, ada standar-standar yang memang harus kita sesuaikan juga. Nah, artinya kalau yang namanya kajian-kajian bagaimana pendidikan pelatihan itu sudah ada, gitu ya. Tinggal kita memberikan fungsi pengawasan, tadi memberikan pengertian, ya, batasan-batasan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, gitu ya. Dan apa efeknya? Nah, hari ini, apalagi masyarakat anak-anak Gen Z ini kan, Mas Yudit, jadi kan harus kita beri pengertian dia. Kalau kamu melakukan ini, hukumannya ini. Itu harus dijelaskan kepada anak-anak tadi. Kalau enggak dia, ternyata boleh. Kalau enggak dia, ternyata bisa. Gitu. Anak tipe sekarang begitu. Tahu kesalahannya begitu. Harus tahu kesalahannya, apa konsekuensinya, gitu. Apa konsekuensi apabila dia melakukan itu. Gitu. Jadi harus betul-betul disadarkan untuk itu. Gitu. Oke. Baik. Nah, terakhir Jenderal, setelah tahu problem-problem yang sering terjadi, kira-kira nih berkaitan dengan penugasan nanti, Pak, apa yang menjadi prioritas Jenderal ketika nanti memimpin wilayah di Lampung dan Bengkulu? Ya tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, saya akan mengumpulkan semua data dulu. Kita belajar dari data itu, informasi yang saya terima, bagaimana perkembangan situasi hari ini di Provinsi Lampung dan Bengkulu, apa permasalahannya, gitu ya. Dan dari situlah kita mulai bergerak. Apa yang harus saya kerjakan di situ. Makanya tadi saya bilang, saya hari ini sudah mulai mencoba membuat 100 hari kerja. Program saya apa di sana, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas yang memang diberikan kepada saya oleh pemerintah, oleh TNI untuk di wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu. Hari ini misalnya prioritas pemerintah adalah ketahanan pangan. Apa sih
permasalahan ketahanan pangan di Provinsi Lampung dan Bengkulu, di mana yang bisa kita membantu program itu sehingga Lampung dan Bengkulu bisa menjadi lumbung padi, lumbung jagung, sehingga ketika misalnya terjadi eskalasi ancaman militer gitu, Lampung dan Bengkulu sudah siap untuk melakukan perang berlarut misalnya, karena lumbung logistiknya kami sudah siap. Sudah sangat kuat itu ke arah sana gitu. Termasuk misalnya hari ini pembangunan batuan teritorial pembangunan. Di mana posisi batuan teritorial pembangunan itu? Apa yang bisa dikerjakan oleh batuan teritorial pembangunan dalam rangka mendukung program-program pembangunan di daerah gitu. Itu yang akan jadi prioritas. Iya, baik. Pak Jenderal, terima kasih sudah meluangkan waktu di sini. Kami doakan sukses di penugasan yang terbaru. Terima kasih Marsio, mohon doanya sehingga kami bisa bertugas di tempat yang baru, melaksanakan amanah ini dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara kami bersama Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Christomai Sianturi, yang juga Pangdam 21 Radin Inten 21. Terima kasih, saya selalu Jenderal ya. Pendengar dan netizen, demikian tadi saya Suwiro, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Salam.